sahabat, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu dalam keadaan bahagia. Sahabat, hari ini mari kita lihat salah satu hal yang penting di dalam kehidupan kita. Dalam sebuah pernyataan klasik yang sungguh arif, di sana dinyatakan bahwa banyak di antara kehidupan ini itu yang kemudian sumbernya adalah air. Dan hari ini, sahabat, mari kita belajar dari air. Ada prinsip-prinsip dasar yang kemudian itu berlaku terhadap air. Pertama, air itu selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kedua, air itu mampu meresap ke dalam wadah di mana ia menempati. Yang ketiga, ketika air terhambat, maka dia akan cari cara bagaimana dia bisa keluar dari tempat itu. Tiga hal itu yang akan saya sampaikan pada kali ini, sahabat. Pertama, mari kita lihat, air itu selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Seberapapun tinggi derajat Anda, seberapapun tinggi pengetahuan kita, dan seberapa luas pun wawasan kita, tapi ingatlah bahwa kita memiliki rekan, sahabat, tetangga, keluarga yang mungkin level pengetahuannya jauh di bawah kita. Karena itu, sahabat, jika kita berbicara dengan mereka, maka mungkin kita harus menggunakan logika komunikasi dalam bahasa yang mereka pahami. Jadi setinggi apapun kemampuan Anda, tetaplah turun sampai pada level di mana kemudian Anda bisa berhenti. Yang kedua, sahabat, ketika air ditempatkan di dalam wadah tertentu, maka dia mampu meresap ke dalam wadah itu. Ketika air menempati tanah, maka air itu akan masuk ke dalam pori-pori tanah. Ketika air ditempatkan ke dalam gelas, kita bisa perhatikan air yang dingin ketika ditempatkan ke dalam gelas, maka dia mampu meresap melalui celah-celah kapiler gelas tersebut. Apa maksudnya, sahabat? Dimanapun tempat kita berada, dimanapun tempat kita bekerja, sudah seyogianya kita harus masuk ke dalam kondisi, situasi, lingkungan di mana kita bekerja. Kita lihat sekali lagi, mungkin ada hal penting yang bisa kita lakukan, hal kecil di dalam lingkungan tempat kita kerja, tetapi itu memiliki efek yang positif bagi lingkungan kerja kita. Mungkin kita berada dalam lingkungan masyarakat, maka kita harus hadir dalam lingkungan masyarakat itu, kemudian mewarnai kehidupan masyarakat itu dengan kemampuan, dengan keunikan, dengan kelebihan yang kita miliki. Sahabat, hal ketiga yang kita bisa pelajari dari air, bahwa ketika air itu terhambat, maka dia akan cari cara bagaimana dia bisa keluar dari hambatan itu. Kita harus menyadari bahwa hidup ini memang tidak mudah, karena akan ada banyak tantangan, banyak kesulitan, dan banyak hambatan yang kita hadapi. Tapi apa yang harus kita pelajari, bahwa sekuat apapun hambatan itu, tantangan itu, kesulitan itu, masalah itu, tetap saja yang namanya masalah pasti ada solusinya. Dan ketika masalah itu tidak punya solusi, itu bukan berarti masalah itu tidak punya solusi, sahabat. Hanya saja mungkin kemampuan cara berpikir kita, kemampuan pengetahuan kita belum mampu mencapai tahap itu. Tapi dengan cara itulah, sahabat, mungkin Tuhan menitipkan kita pelajaran dari masalah-masalah yang kita hadapi. Jadilah seperti air, ketika terhambat, tapi dia cari cara bagaimana dia melewati hambatan itu. Mungkin walau celahnya yang kecil, dia tetap bisa keluar. Tapi dengan cara itu dia bisa keluar, dia kemudian bisa memecahkan tempat itu. Mungkin dengan cara yang kecil itu, kemudian masalah yang kita hadapi, kesulitan, hambatan, itu akan kita selesaikan. Sekali lagi, saya katakan bahwa memang hidup ini tidak mudah, karena akan ada banyak kesulitan, ujian yang kita hadapi. Tapi ingatlah, sahabat, bahwa kesulitan apapun yang kita hadapi, selalu ada kado istimewa di balik kesulitan itu. Ingatlah, ketika Tuhan memberikan Anda kesulitan, maka di balik kesulitan itu pasti ada hadiah, kemudahan, kebaikan di balik itu. Tetapi mari kita jangan menutup mata. Jangan menutup mata terhadap keadaan yang kita hadapi. Jika itu memang hambatan, katakanlah, iya, itu memang hambatan, kesulitan saya. Tapi saya tahu jika hambatan ini bisa saya selesaikan, maka kemampuan saya, kapabilitas saya akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Sahabat, satu hal lagi yang penting dari air. Air itu memiliki sikap yang persisten dan konsisten. Jika air ditempatkan di dalam sebuah wadah, lalu ditempatkan di tempat yang tinggi, kemudian di bawah wadah itu, kemudian kita lubangi,
kecil besar lubang itu, maka air itu akan keluar dengan ukuran semacam itu. Tetapi jika kemudian di bawah lubang itu kemudian tempatkan sebuah benda, dan ingat, jika benda itu kemudian secara konsisten dan persisten dikenai oleh air itu yang jatuh, maka pada benda tersebut pasti akan ada bekasnya. Memecahkan batu tidak diperlukan air yang banyak, tetapi cukup air yang kecil, tapi dia menetes dalam kurun waktu yang cukup lama, dengan kekuatan, dengan persisten yang sama. Sahabat, mari kita renungi, mungkin dari air kita bisa belajar untuk menjadi jauh lebih arif, jauh lebih bijaksana dalam melihat kehidupan kita. Belajarlah seperti air yang selalu berusaha untuk belajar meningkatkan kesempurnaan hidup. Air tidak akan pernah bisa keluar dari wadahnya ketika air itu belum penuh di dalam wadah tersebut. Jadilah seperti air yang ketika dia penuh, tapi dia mampu keluar dari wadah itu, tapi kemudian berikan kesegaran bagi sekitar di mana air itu berada. Sahabat, air adalah sumber kehidupan, air adalah inspirasi kehidupan. Jadi, jadilah seperti air, sahabat. Saya kira itu, semoga kita semua selalu bisa menjadi seperti air dan bahagia seperti air. Sampai jumpa.